Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم مستقل القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله يهدي يشرح صدره للإسلام. الآيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pejuang subuh jamaah Masjid Al-Kahfi yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, dan termasuk pemirsa yang ada di rumah, insya Allah semua yang hadir dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk kita hari ini bersyukur kepada Allah masih diberikan karunia nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, sehingga kita sama-sama bisa melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat subuh berjamaah. Semoga langkah demi langkah kita, niat kita, itikaf kita di majelis ilmu ini menjadi satu asbab senantiasa mendatangkan kebaikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'atnya, insyaallah, kepada kita semuanya yang mahabbah, yang senantiasa mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Di dalam diri kita itu ada tiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Itu pada diri kita sudah yang memiliki Islam, yang kedua yang sudah pada diri kita adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Islam itu secara bahasa adalah aslama, artinya berserah diri kepada Allah, sebagaimana di dalam surat 6 ayat yang 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِي يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Bahwasanya Allah berkehendak memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan tentu yang dikehendakinya termasuk di antaranya adalah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yang kedua adalah iman. Tasdiqul bil qalbi wa iqra'ul bil lisan wal amal bil arkan. Iman ini lebih bagaimana satu kekuatan yang di dalam diri kita, yang hari ini kita bisa menghantarkan ke tempat ini, sebagaimana di dalam surat 14 di ayat yang ke-24, ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ayat ini lebih bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang kalimat ini para mufassirin itu menyampaikan dan menafsirkan kalimat yang baik ini adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tuti ukulaha kullahin biizni rabbiha wa yadribullahu amsal lin nasi la'allahum yatadzakkarun.
Dari pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia supaya selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman ini ada sesuatu yang diumpamakan ya, seperti sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, kemudian dahannya menjulang ke langit, berdaun lebat, dan setiap musimnya itu senantiasa berbuah. Ada satu pertanyaan yang barangkali yang cukup menjadi renungan bagi kita semuanya. Bagaimana sih supaya kadar kualitas keimanan kita ini senantiasa stabil, konsisten, istiqomah? Karena hakikatnya iman itu yazid wa yanqus. Artinya adalah naik dan turun. Maka ada beberapa trik cara supaya iman kita ini senantiasa terjaga, konsisten, istiqomah. Itu yang pertama yang disebut dengan muhasabatul nafs, yaitu bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, periksalah dirimu sebelum engkau memeriksa orang lain. Ini Sayyidina Umar menyampaikan. Kita mengidentifikasi, mengkalkulasi bagaimana kelemahan kita, kemudian kita juga mengetahui bagaimana apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana satu renungan di dalam surat 59 di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ibadalladzina amanu taqullah wal tandur nafsumma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dan sudah setiap diri kita mempersiapkan bekal untuk kita persiapkan rigor di masa yang akan datang. Jadi artinya yang pertama, trik supaya kita bisa menjaga kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah dengan muhasabah diri kita. Kalau kita bermuhasabah, paling tidak ada 3 pertanyaan bagi kita. Pertama adalah kita dari mana, yang kedua kita ada di mana, dan yang ketiga kita akan kemana. Ini pertanyaan ini juga dijawab oleh diri kita masing-masing, karena itu tadi kita menghisap diri kita dari mana kita. Surat 36 surat Yasin itu di ayat yang ke-65 menyampaikan bahwasanya awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kita semuanya dari satu nutfah. Yang dari nutfah ini kemudian di awalnya dari darah yang kemudian dibungkus dengan tulang, kemudian tumbuh daging, dan kemudian dihembuskan ke dalam kita roh di usia 120 hari atau 4 bulan, dan terlahirlah kita hari ini di dunia ini. Artinya kita semuanya adalah diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini kita posisinya ada di dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita hari ini sedang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini yang tadi sampaikan hanya dibatasi ruang dan waktu. Sampai baginda Nabi menyampaikan di dunia kita tidak lama. Berapa lama sih kita? Usia 60 sampai 70 tahun itu gambaran. Walaupun usia kita lebih dari usia itu bonus namanya. Artinya hanya waktu kita. Waktu kita yang hari ini bisa yang menjawab apakah waktu yang Allah berikan kepada kita itu bisa manfaat atau tidak. Di dunia ini banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Itu semuanya bagian dari episode sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku menciptakan kematian, kehidupan. Liyabluwakum, aku menguji
Ayukum kepada kalian semua ya sama amal, siapa di antara kita ini yang paling baik amal. Lalu poin yang ketiga, kita akan kemana? Di dalam surat yang ke-12 Allah sampaikan wala zarul akhiratu khairul ladzina taqaw. Zar, kampung akhirat itu adalah kampung yang akan kita lalui kelak nanti. Itu semuanya berpulang kepada kita. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi nanti? Dan hari ini persiapan ini dimulai dari kita lahir, balik sampai dewasa, sampai di usia senja hari ini. Kita semuanya tidak ada pilihan kecuali mau bekal yang terbaik untuk bekal yang akan kita nikmati kelak nanti. Yang kedua, bagaimana sih supaya iman kita ini tetap kuat, tetap kokoh? Yang kedua tidak lain adalah dengan riyadhah, memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah. Riyadhah ini salah satu bagian dari mana kita memperkuat di antara sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin bersanding bersama, berjuang, menumpahkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada pilihan bagi kita. Kita mencintai bagaimana kecintaan kita kepada baginda Nabi yang luar biasa hari ini. 23 tahun mengemban amanah menyampaikan pesan dakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun sampai wafatnya di Madinah. 23 tahun baginda Nabi itu mengemban amanah yang sangat luar biasa, dan tidak ada siapapun di antara manusia di muka bumi ini selama 23 tahun mampu menyebarkan Islam yang begitu dasar, sehingga seorang orientalis barat, Michael Hart, dalam bukunya di antara 100 tokoh yang berpengaruh dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dia seorang orientalis barat, tetapi dengan kejujurannya dia menempatkan Muhammad ibni Abdullah itu menjadi nomor 1. Kenapa? Karena 23 tahun mampu merubah tatanan dunia dari jahiliyah menuju alam ilahiyah. Hari ini kita bisa rasakan. Hari ini kita bisa rasakan kenapa? Karena itu tadi, kita tidak bersua, kita tidak berjumpa dengan baginda Nabi, tapi ada satu yang menjadi bagian kita. Kelak nanti kita bersama dengannya. Di antaranya yaitu perbanyak dengan amalan-amalan sunnah. Mulai dari malam kita terjaga dari tidur kita. Kita lanjut dengan sholat malam, walaupun barangkali kita tidur sudah menjelang lewat dari jam 11 atau jam 12. Tapi karena mata ini senantiasa kita jaga, mata ini senantiasa connect, dan ketika kita terjaga, bangun, ya, disitulah kita kemudian berkhawat. Nah, siapapun yang ingin mendapatkan cahaya kelak nanti dari kiamat, maka Allah dengan kebesarannya memberikan cahaya kepada orang-orang yang bangun pada sepertiga malam. Akan terlihat wujuhum kal qamari lailatul badri, wajahnya bersinar bercahaya. Ya. Sampai Imam An-Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Nasul Ibad sampaikan, kubur ini melakukan satu pengakuan. Ya, seorang Syekh Imam ini yang langsung bisa mengetahui apa yang terjadi, dan kitab ini diungkapkan, ini jadi tazkirah bagi kita. Kubur menyampaikan, ana baitul makun, saya bait rumah dul makun, gelap. Saya rumah tempatnya gelap. Terangi kuburmu, fanawirani bisalatil lail, terangi kuburmu dengan salat malam. Jadi kalau sampai usia kita hari ini juga masih sulit untuk bangun malam, dengan cara apa lagi Allah, ya, untuk terus mencoba mengistiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan ini. Kita lanjut dengan riyadhah rohiyah ini, dengan kemudian kita tilawah Al-Quran. Kita lanjutkan dengan kecintaan kita kepada Nabi dengan salat di awal waktu berjamaah di masjid. Ini salah satu di antara
apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian kita duduk di majelis ilmu ini, itu bagian kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kegelisahan, tidak ada keresahan kita duduk di majelis ilmu ini. Ini salah satu di antara trik iman kita. Riyadhah ini melakukan amalan sunnah. Kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan sejawat, dengan jamaah. Ini bagian bagaimana baginda Nabi ini sudah meletakkan fondasi ya 1400 tahun yang lalu. Dan kalau kita nanti pengen bersanding bersama, berjuang, menumpahkan kerinduan kita kepada Nabi, buktikan kita dengan mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Pesan yang ketiga, apa yang kemudian kita lakukan supaya iman kita senantiasa terjaga, tidak lain bagaimana kita tadabbur Quran. Tadabbur Quran ini melalui 4 tahap. Pertama, tadabbur Quran ini dengan membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al ashabi. Baca Quran. Karena Quran kelak pada hari kiamat dia datang memberikan syafaat di ashabi kepada pembacanya. Jadi proses yang pertama, tadabbur Quran itu dengan membacanya. Lalu proses yang kedua, tadabbur itu adalah dengan memahaminya. Sekarang mudah, kalau mungkin kita sulit ya, kalau kita nggak sempat ngaji di pesantren, sekarang dipermudah, ada terjemah secara per huruf sehingga kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami apa maksud dan tujuan dari ayat ini, sampai kita tentu bertanya kepada guru, kepada mursyid, ya kan? Dan jangan sampai kita tidak punya gurunya. Artinya kita bisa memahami apa yang kita baca. Kalau kita ingin salah satu khusyuk dalam ibadah, terutama ketika kita sholat, paling tidak Fatihah itu harus kita pahami ayat demi ayat. Ya, kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang tidak pernah hilang, apa yang tidak pernah sayang, yang tidak pernah terbilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb, Engkau pemilik seluruh alam semesta. Kita kecil di hadapannya. Kenapa? Kan segala pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ayat pertama sampai terakhir kita pahami, ini masuk dalam tadabbur Quran, kita memahami. Yang ketiga adalah bagaimana tadabbur Quran ini, yang ketiga dengan mengajarkannya. Pemula yang nggak tahu huruf dan yang tidak bisa membedakan antara alif, ain, ya, dan kita kemudian ajarkan kepada anak kita, apakah itu kepada anak kita maupun kepada santri maupun di madrasah, kita ajarkan kepada mereka yang awam, yang tidak kenal, yang tidak bisa membedakan huruf. Saat mereka sudah tahu huruf dan diajarkan oleh kita, ketika diajarkan huruf ini kepada anak yang awam, yang tidak tahu, yang bisa membedakan huruf itu, lalu kemudian ketika dia sudah tahu dan sudah bisa membedakan, dan dia terus murojaah, diulang-ulang lagi sampai dia tahu dan dia baca ulang terus apa yang kita ajarkan. Subhanallah. Ini yang disebut dengan idza masallu azan qata ila masalasi al-ilmu yantafa'u bih. Beres, res Pak, kita dijudain. Sudah selesai. Ya, ada lagi yang harus kita bisa lakukan, dipendam dalam kubur. Tapi kita mengajarkan huruf yang diajarkan tadi kepada anak kita, kepada santri kita, sampai dia kemudian diulang lagi, dibaca lagi. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu itulah yang akan ngasih reward kepada kita.
Karena metodenya barangkali berbeda sekali kita. Di zaman kita yang disebut dengan zaman kolonial, dengan di zaman milenial ini berbeda jauh. Kita yang dulu diajarkan oleh guru kita, oleh kiai kita, oleh ajaran kita, dengan disebut dengan namanya dieja. Sekarang sudah zaman ikro. Nah, sebagai contoh saja ini zaman dieja. Dari awal Fatihah, B, Sin, JR, bis, Mim, Alif, Lam, Lam, Tas, JR, Min, Lam, Jabar, La, Ha, Alif, Lam, Ro, Tas, JR, Ir, Ro, Jabar, Roh, Mim, Jabar, Ma, Nun, Alif, Lam, Ro, Tas, JR, Nin, Ro, Jabar, Ha, Iya, Jari, Mim, JR, Mi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melafalkan, mengajarkan, dan saya tahu ya guru yang dulu mengajarkan kepada saya dan mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ini yang disebut dengan passive income. Sudah guru saya sudah wafat, sudah meninggal, Allahumma warhamhu wa'afihi. Tapi ketika saya mengulang lagi, menyampaikan lagi, mengajarkan lagi, ini yang seperti ini. Ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat di antara nikmat kubur. Subhanallah. Jadi tadi yang ketiga yang mengajarkan dan yang keempat dengan mengamalkan ilmu yang bisa mengajarkan dan bisa mengamalkan, membumikan Al-Quran. Dan Muhammad bin Abdullah adalah seorang sosok yang telah mengamalkan dan membumikan Al-Quran. Jadi proses untuk mentadaburi Al-Quran itu 4 tahap ya. Membaca, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran. Dan di kolom langit ini manusia pilihan Allah yang bisa mengamalkan Al-Quran itu sosok yang kelak nanti semoga kita dipertemukan lagi dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apa trik supaya iman kita itu senantiasa konsisten, istiqomah, dan stabil? Yang keempat adalah zikrullah. Perbanyak kita dengan banyak mengingat Allah. Karena janji Allah, orang-orang yang banyak mengingat Allah, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Hatinya akan diberikan ketenangan, ketentraman. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Kapan ketika dia banyak mengingat Allah? Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia banyak mengingat Allah, apakah ketika sedang berdiri, sedang duduk, maupun sedang berbaring. Bapak-bapak yang duduk hari ini di majelis ilmu ini pun termasuk di dalamnya orang-orang yang sedang zikrullah, sedang mengingat Allah. Artinya inilah poin yang keempat ini di bagian kita. Kenapa? Karena saat kita banyak mengingat Allah dan ketika kalam-kalam Allah kita senantiasa kita ingat, maka kata Rasulullah SAW, man kana akhiri kalam minat dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, ucapannya, perkataannya dari dunia ketika dia banyak mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, pastikan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali renungan kita, kajian kita pada subuh hari ini. Semoga di antara 4 cara trik
untuk menjaga iman kita. Ini bisa jadi jawaban kita, dan ini mudah-mudahan kita aplikasikan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum diakhiri, supaya channel Al-Kafi ini terus berkibar dan terus dikenal di seantero jagat maya ini, jangan lupa like and share, komen dan subscribe. Semoga kita semuanya menjadi bagian yang senantiasa mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل